Halo semuanya, baik lagi di channel Pilar Anime. Pada video kali ini, kita akan merekap alur Tokyo Revenger episode 45, di mana episode ini bersumber dari manga Tokyo Revenger chapter 126 sampai dengan 127. Nah, oke, mari kita mulai ke alur ceritanya. Di panel pertama kita diperlihatkan jika Kisaki dengan mengenakan pakaian Tenjiku langsung menyapa Takemichi. Yo pahlawan, dulu aku kapten divisi ketiga Toman, tapi sekarang aku merupakan staf Yokohama Tenjiku. Takemichi yang mendengar itu terlihat sangat terkejut. Ia pun berkata, jadi kau pindah ke geng lain setelah dikeluarkan dari Toman. Kisaki yang terlalu kesal mendengar perkataan dari Takemichi lalu menjawab, Takemichi, jangan coba-coba menilaiku. Aku akan membuat tomanku sendiri. Dan suatu hari, Maiki tidak punya pilihan selain mengakuiku. Takemichi yang mendengar itu terlihat sangat kebingungan tentang perkataan dari Kisaki. Nah, lalu dengan menaiki motor, Hanma mengajak Kisaki untuk pergi. Lalu sebelum meninggalkan Takemichi, Kisaki berkata, Takemichi, kita akan bertemu lagi. Sebaiknya jangan biarkan ini berakhir sampai di sini. Nah, lalu salah satu anggota Tenjiku yang sedang menyeret Chifuyu berkata, Hei, bukankah Toman ada 5 divisi? Apa 4 orang lainnya selemah ini? Takemichi yang melihat itu terlihat sangat ketakutan dan bergumam dalam hatinya. Dia sangat besar, siapa dia sebenarnya? Dan ternyata orang tersebut merupakan Mochizuki Kanji. Ia merupakan top 4 Tenjuku tuh guys. Nah, lalu dengan mengatakan jika Toman merupakan geng sampah, ia lalu melempar Chifuyu dan menyerahkan pembersihan kepada bawahannya. Lalu Mochizuki Kanji pergi untuk bertarung dengan divisi kedua. Takemichi yang melihat situasi semakin buruk terlihat sangat ketakutan. Namun untungnya sebelum hal buruk menimpa, ia dikejutkan oleh kedatangan ketua dan wakil divisi keempat Toman. Dengan mengendari motor, wakil kapten dari divisi 4 langsung menabrak satu persatu anggota Tenjiku yang membuat mereka berlari dan ketakutan tuh guys. Nah, setelah kapten dari wakil divisi 4 datang, membuat Takemichi terlihat senang. Lalu Takemichi disapa oleh wakil divisi keempat. Yo, kapten divisi pertama. Takemichi yang mendengar itu terlihat kebingungan. Ia lalu berkata, bukankah dia kapten dari divisi keempat, Nahoya Kawata? Tapi, bukankah Nahoya selalu terlihat tersenyum? Lalu Takemichi dikejutkan dengan keadaan Takuya yang tidak sadarkan diri. Lalu Soya yang masih dianggap Nahoya oleh Takemichi berkata, aku menemukan Takuya pingsan di jalan. Jadi aku memberinya pertolongan pertama. Tapi pastikan dia dibawa ke rumah sakit, oke? Aku sangat mengkhawatirkannya. Takemichi yang mendengar itu bergumam dalam hatinya. Dia terlihat sangat marah, tapi dia sangat baik. Lalu di panel selanjutnya, Nahoya yang menghampiri Takemichi berkata, orang itu bukan aku Takemichi. Takemichi yang melihat itu sangat terkejut, karena ternyata kapten dan wakil divisi keempat merupakan kakak beradik yang kembar, yaitu Nahoya dan Soya. Wajah mereka yang sangat mirip membuat Takemichi sangat kebingungan tuh guys. Nah, lalu mereka berdua mengajak Takemichi dan Chifuyu untuk pergi menyerang geng Tenjiku. Dan chapter 126 ini pun selesai. Nah, oke, kita lanjut ke chapter 127. Nah, di chapter 127 ini kita diperlihatkan jika Takemichi, Chifuyu, Nahoya, dan Soya menaiki sepeda motor untuk menyerang geng Tenjiku. Dalam perjalanan, Takemichi yang terlihat ragu berkata, apa kita sungguh akan pergi ke Yokohama sekarang?
Lalu dengan santainya, Nahoya menjawab, "Ya, tentu saja. Kita akan bertempur di sana." Lalu Nahoya mengejek Chifuyu karena telah dikalahkan oleh Mochi. Nah, dengan sedikit kesal, Chifuyu menjawab jika ia tidak benar-benar kalah. Ia hanya tiba-tiba dipukul, dan sekarang saatnya untuk tanding ulang. Mendengar perkataan Chifuyu, Soya lalu berkata, "Tadi kau tidak sadarkan diri, jadi jangan paksakan dirimu." Nah, lalu Nahoya menjelaskan jika Mochi memang benar-benar kuat. Bahkan mereka berdua bisa dikalahkan dengan mudah. Mendengar perkataan itu membuat Chifuyu dan Takemichi terkejut. Karena di sini itu berarti Mochi memang sangat kuat. Soya lalu menjelaskan jika dahulu sebelum bergabung dengan Toman sempat berhadapan langsung dengan geng Kawasaki. Namun pertarungan itu tidak dimenangkan oleh siapapun. Dan sampai akhirnya dari kedua geng tersebut memutuskan untuk bertarung 1 lawan 1. Namun sayangnya Nahoya dan Soya dengan mudah dikalahkan oleh Mochi tuh guys. Nah, lalu dalam perjalanan mereka berempat melihat anggota Tenjiku. Hal itu tentu saja membuat Nahoya dan Soya terlihat senang. Mereka berdua berencana mencari informasi dari beberapa anggota Tenjiku. Lalu Takemichi dan Chifuyu harus menunggu mereka berdua. Nah, saat Nahoya dan Soya sibuk menghajar anggota Tenjiku, Takemichi lalu berkata kepada Chifuyu, "Chifuyu, aku bertemu dengan Kisaki. Dia pasti sudah merencanakan Tenjiku untuk menyerang kita seperti sekarang." Mendengar perkataan itu membuat Chifuyu terkejut. Ia lalu bertanya, "Kenapa Kisaki?" Takemichi lalu menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi kupikir aku telah menyadari sesuatu yang menggangguku selama ini." Chifuyu yang mendengar itu terlihat sangat kebingungan. Lalu Takemichi menjelaskan kembali, "Jika ada hal yang aneh, tidak peduli berapa kali aku mencoba, namun semuanya selalu gagal. Apapun yang aku lakukan, masa depan tidak membaik sedikit pun." Takemichi lalu berpikir, bagaimana jika setiap kali aku mencoba mengubah masa depan, ada orang lain yang juga mengubah masa depan? Lalu dengan tegasnya, Takemichi lalu berkata, bagaimana jika Kisaki bisa melompati waktu juga? Nah, lalu dengan wajah yang terlihat kaget, Chifuyu tidak percaya dengan apa yang Takemichi bicarakan. Namun di sini, Takemichi meyakinkan jika Kisaki sedang membuat toman yang sesuai keinginannya, dan aksi Tenjiku kali ini juga merupakan bagian dari itu. Nah, lalu Chifuyu bertanya, "Maksudmu Kisaki tetap datang ke sini dari masa depan? Jadi dia bisa merubah toman sesuai keinginannya. Jadi jika dipikir-pikir, kau tetap akan gagal Takemichi, meski berapa kali pun kau mencobanya." Mendengar perkataan itu membuat Takemichi terdiam. Lalu Takemichi bertekad, jika segalanya sudah direncanakan oleh Kisaki, akan kubuat dia membayarnya. Dan chapter 127 ini pun selesai. Nah, jadi itu guys. Alur cerita chapter 126 sampai dengan 127. Nah, oke. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Subscribe channel Pilar Anime dan see you.